Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi sob di channel Yusa Yusuf. Sudah lama absen nih. Sekarang Ane mau eh, memberitahukan cara memperbaiki kompor yang rusak, yang susah dinyalakan ya sob ya. Nah, kadang juga ada kompor yang apinya selalu keluar-keluar. Nah, ini susah. Terus ini juga susah. Kemudian suka ada yang keluar-keluar nih sob. Nah, kita pretelin, kita bongkar sob supaya sobat-sobat tahu semua dari mulai onderdilnya apa aja. Nah, kita bongkar. Ini jangan takut ya sob ya, karena nanti pada saat pemasangan saya akan eh, memasangnya kembali dari nol. Jadi sobat-sobat nggak usah khawatir ya. Nah, bongkar aja, ikuti cara membongkarnya satu persatu. Dimulai dari baut yang ini sob. Kita buka. Yang penting ya sob, pada saat membongkar jangan sampai ada yang hilang atau ada yang kepeclengken lah bahasa Sundanya gitu ya. Ada yang kemana-mana gitu. Nah, disimpan di tempat atau wadah yang khusus terlihat supaya pada saat dipasang semuanya masih lengkap sob. Oke, dibuka pernya. Pelan-pelan ya sob ya di sini karena ada onderdil-onderdil yang kecil gitu. Yang memang harus hati-hati juga supaya tidak hilang. Iya, dibuka satu-satu ya sob ya. Nah, ini untuk membukanya sob, bisa pakai pinset ya, kadang suka susah untuk mengangkat itunya, spuyernya yang di dalam ini yang kuningan. Nah, pakai pinset aja sob, pakai pinset supaya mudah. Kalau ada tang lancip juga boleh. Kebetulan aneh nggak punya tang lancip, jadi pakai pinset aja. Nah, ini bagian selongsong api pemantik, pemancingnya kita buka juga, kita bersihkan karena biasanya suka ada kotoran-kotoran. Nah, kita buka juga ini apanya tuh lubangnya. Nah, bisa tinggal dicabut aja kalau untuk lubang yang ini ya sob ya. Ada sealnya juga, hati-hati jangan sampai sealnya juga hilang. Nah, ini untuk apa namanya lubang api yang depan, kadang juga suka macet ini sob. Suka ada kotoran, macet, apinya jadi kecil atau kadang merah. Nah, ini kita buka juga, kita sekalian bersihkan. eh Kalau memang ada kunci pas, boleh pakai kunci pas ya sob ya. Kunci pas. Tapi kalau nggak ada, aneh pakai tang aja di sini, bisa pakai tang, lebih mudah. Dibuka, kita buka, kita lihat sob ya, ya. Kalau pakai kunci pas, kunci 6 atau 8 mungkin lebih mudah ya sob ya. Pakai tang. Ya, hati-hati pernya, onderdilnya. Jangan takut dibongkar ya sob ya. Nanti akan kita pasang lagi dari awal semuanya. Ini ada seal untuk ke selongsong pipanya. Kalau mau dibuka boleh, enggak juga nggak apa-apa. Kebetulan ini mau buka tapi karena susah ya udah kita abaikan aja sob. Tidak usah dibuka. Oke, kalau aneh di sini sediakan air sabun di baskom. Kalau sobat-sobat punya bensin boleh pakai air bensin, boleh pakai sabun, boleh gitu. Kebetulan aneh pakai sabun biar kotoran-kotorannya muruluk gitu kalau bahasa Sundanya sob ya. Kotorannya biar muruluk atau morolok begitu sob. Oke,
Kita bersihkan, terutama bagian ini tuh banyak yang kotor akibat gesekan-gesekan, timah gesekan atau apa namanya, spuyernya dengan aluminium. Semua bagian-bagiannya dibersihkan sebersih mungkin ya sob ya. Nanti untuk bagian yang kecil-kecilnya eh, bisa dilap aja langsung tanpa harus dibersihkan dengan air sabun. Dengan air sabun khawatir nanti takutnya hilang atau terselip ada seal, ada apa namanya per yang kecil, ada ring juga nanti dibersihkan aja. Nah untuk ini kan ada seal, ada ringnya juga bisa dibersihkan langsung aja dengan tisu ya sob ya. Nah untuk yang gininya bisa dibersihkan dengan sabun. Nah supplier ini juga sob dibersihkan dalamnya, kalau bisa pakai cotton bud. Nah di sini dalam supplier itu ada seal, ada pembatas seal di sini antara seal satu dan seal yang lain. Sebenarnya semacam apa namanya, dudukan pentilnya ya. Hati-hati hilang. Nah ini bisa kita bersihkan pakai cotton bud saja sob. Nah ini sealnya ada dua, itu yang hitam pembatas seal, pembatas seal. Nah itu ada ringnya. Ini komponennya cuma 4 dalam spoilernya itu sob, jangan sampai hilang sob ya, karena ini sangat penting sekali. Oke, spoilernya kita bersihkan. Oke sob, untuk bagian ini tuh pemantiknya ya, palu pemantik, kemudian magnetnya kita buka juga. Cara membukanya ada pengancingnya juga di situ, kita buka dulu pengancingnya ya sob ya. Pakai tang lancip, pakai pinset boleh, didorong nanti pakai tang juga boleh. Untuk hal ini saya yakin sobat-sobat aneh semua pasti bisa membuka ini. Nah pin pengancingnya itu ditarik aja sob, dibuka. Mudah cara membukanya. Kemudian ini magnetnya juga dibuka, pemantiknya juga. Nanti ini palu pemantik namanya sob ya, palu pemantiknya, pernya dibuka juga. Nah palu pemantik ini kadang udah terkikis pinggirnya. Nah baiknya kita balikin aja nanti posisinya sob ya, dibalikin, yang bagian belakang dikedepankan gitu. Nah bagian ini yang saya tunjuk itu kadang sudah terkikis, nanti posisinya kita balikan.
Kalaupun masih bagus juga nggak apa-apa, kita balikan aja. Nah, satu persatu nanti kita bersihkan ya sob ya. Kita bersihkan bagian dalamnya, kemudian nanti bagian spuyer dan lubang-lubang nanti untuk gasnya. Kalau memang ada lubang kecil bisa ditiup supaya air-air yang ada di dalamnya bisa bersih kembali. Oke sob, kita lanjut lagi setelah kita bersihkan semuanya. Satu persatu kita jajarkan ya, ibarat bahasa Sunda mah dijajarin gitu, dijajarkan. Kemudian kita pasang, kita rakit. Nah, di sini hal yang penting ya sob ya, dari mulai sini kita pasang, tolong diperhatikan sobat-sobat, jangan sampai ada yang terlewati ya. Kita mulai dari suppliernya dulu sob. Nah, supplier ini pertama kita masukin seal yang merah, karet merah sob. Kita masukkan karet yang merah. Kita boleh pakai sapu lidi, pakai cotton bud juga. Kalau saya pakai cotton bud dipotong, masukkan. Kemudian kita masukkan pembatasnya, ini pembatas. Ini juga bagian dari supplier, pentilnya juga ya, bagian dari pentil. Nah, posisi lubang pembatas itu sejajar dengan lubang supplier yang bawah sob. Nah, itu kita lihat ya. Disejajarkan. Walaupun tidak sejajar sebetulnya juga tidak apa-apa karena memang itu ada garis untuk gasnya. Nah, kita masukkan lagi seal yang merah. Kita ratakan. Kemudian yang terakhir kita masukkan ring. Nah, ini posisinya harus rata dulu. Oke, kita masukkan ringnya sob. Nah, cukup. Nah, ini kemudian nanti diberi minyak ya, pelumas ya sob ya. Boleh minyak goreng, boleh oli, silahkan. Kalau oli bisa ambil dari motor, bagian motor. Kalau pakai minyak goreng bisa, tapi memang lebih baik oli karena memang daya gesekannya itu, tahan gesekannya lebih baik daripada minyak. Nah, ini pentilnya sob ya. Pentilnya posisinya pentil ditarik sedikit, pernya ditarik sedikit supaya pegasnya normal kembali. Nah, posisi per itu yang paling kecil, itu ujungnya yang paling kecil di bagian atas. Karena per itu ada dua sisi, yang agak besar dan agak kecil. Yang agak kecil bagian atas, nah kita masukkan. Kalau setelah ditarik pernya memang agak sulit nanti dimasukkan, tapi ini untuk mengembalikan pegasnya kembali normal. Banyak pegasnya yang sudah tidak normal, itu karena per-pernya memang sudah mulai kurang bekerja pegasnya, makanya ditarik aja sob. Semua per-per yang ada di bagian part pemantik ini ditarik aja sesuai sewajarnya sob. Nah, sekarang spuyernya kita masukkan. Posisi spuyer ini harus pas ya sob ya, tidak boleh terbalik, tidak boleh berbeda arah karena nanti yang tidak bisa nyala nantinya. Nah, ini yang bagian kita anggap bagian atas itu. Nah, bagian atas
yang buat masuk selang gas itu pipa gas itu bagian atas itu sejajar dengan spuyer yang tidak ada lubangnya yang butanya. Nah ini, nah saya tunjuk itu tidak ada lubangnya, itu sejajar dengan untuk masuknya selang pipa gas. Nah, kalau yang ada lubangnya itu di belakangnya. Nah, ini yang ada lubangnya itu di bawahnya atau di belakangnya. Yang butanya itu di bagian depan sejajar. Posisinya lihat sob ya. Posisinya sejajar. Nah, yang saya tunjuk itu yang kuning dengan yang ini sejajar. Yang kuning dengan yang aluminium yang untuk casingnya itu sejajar. Nah, itu kalau tidak sejajar bisa disejajarkan dengan pinset. Karena nanti untuk masuk asnya tuh di sini harus pas. Oke. Ini posisinya sudah sejajar. Nah, itu yang saya tunjuk sejajar. Dengan yang saya tunjuk juga ini, nah itu harus sejajar ya sob. Oke, ini saya tambahkan sedikit videonya sob. Agak terlupakan. Jadi spuyernya ini kita kasih pelumas dulu seperti tadi saya jelaskan, boleh pakai oli, boleh pakai minyak goreng, diolesi pelumas. Nah, dalamnya juga karena ini dalamnya ada gesekan-gesekan so pada saat pemelantik dinyalakan, spuyer ini berputar. Nah, itu ada gesekan-gesekan. Nah, makanya dikasih pelumas supaya gesekan itu tidak membuat cepat aus, komponen juga mudah atau licin sob. Oke, ini udah terpasang sob ya, tinggal kita coba pasang asnya. Nah, ini ada as yang sebelumnya itu sudah aus. Nah, ini as yang baru. Nah, jadi yang paling penting adalah asnya setiap perbaikan pemantik ini, sobat-sobat semua usahakan beli as yang baru karena as ini yang paling penting. Jadi menurut pengalaman Ane setelah diganti asnya semuanya normal kembali. Rata-rata permasalahan sebetulnya di asnya. Pada saat tidak menyala itu sebetulnya asnya yang memang bermasalah, sudah aus gitu sob. Nah, ini PR-nya juga sama, kita tarik sedikit. Untuk palunya, martil pemukul pemukul magnetnya kita pasangkan. Jangan lupa kita posisinya kita tukar, kita balikan. Sobat-sobat pasti bisa melihat kalau yang memang sudah pemakaian sebelumnya itu biasanya sudah ada aus. Nah, kita balikan yang bagian masih utuhnya. Jadi kita pasang kembali sob. Untuk pemantik untuk magnet ini jarang rusak ya sob ya. Untuk palunya juga jarang rusak. Jadi
yang sering kali rusak menurut pengalaman Ani adalah asnya tadi. Jadi ketika susah menyala biasanya as itu yang memang sudah bermasalah dan dalamnya juga kotor tentunya. Ada kotoran-kotoran akibat gesekan-gesekan pada saat menyalakan kompor. Nah, pin ini juga dipasang kembali sob, jangan lupa. Oke sob, perhatikan posisinya. Saya bolak-balik sengaja untuk bagian terakhir ini, nanti sampai dengan selesai saya bikin perlahan, dibolak-balik agar pemasangan sobat-sobat semua tidak salah ya dalam merakitnya nanti setiap komponennya. Nah, ini kita kembali lagi ke keongnya, rumah sphere ini. Nah, sekarang kita pasangkan pernya di dalam ini. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, pernya ditarik aja tapi jangan terlalu kencang ya sob ya. Yang penting di sini pegasnya kembali ada tekanan gitu, karena biasanya kompor yang sudah lemah pernya, pegasnya. Nah, ini pengaruh juga nanti pada saat pemantik itu dinyalakan. Ditarik, kita masukkan. Kalau per ini masukannya bebas ya, boleh yang bagian mana aja, atas bawah sama aja. Nah, asnya, nah ini yang paling penting, as. Posisi as itu sejajar dengan pembatas as. Nah, sob lihat tidak boleh terlalu jauh. Nah, pas seperti itu. Sobat perhatikan, pas ujung as dengan pembatas asnya pas. Nah, ini yang saya tunjukkan, ujung dan pembatasnya pas ya sob. Mau diperhatikan. Nah, ini kita tutup, penutup asnya. Mohon maaf jika kameranya tidak pas ya, karena posisi kamera agak ke bawah. Nah, untuk penutup as ini bagian lubangnya ini harus pas. Nah, ini untuk kancing asnya itu juga kancing as ini yang saya tunjukkan. Nah, itu harus pas, lubang kancing as harus pas. Posisi magnet bagian atas ya sob ya. Nah, ini pengaitnya sob, pengait dari pemantik nanti untuk magnetnya. Nah, ini untuk pelatuk penarik palu magnet. Nah, lihat posisinya seperti ini sob. Nah, ini kita ujungnya kita ke bawahkan, kita agak dilipat sedikit ke bawah. Nah, sedikit saja. Nah, ini kita pasang kembali posisinya. Kemudian ini, nah ini pelatuknya, pelatuk palu, pelatuk martil nanti yang akan menyalakan pemantik. Nah, posisinya diperhatikan ya sob ya. Posisi saat masukkan perhatikan. Nah, seperti ini sob, jangan sampai salah posisinya. Yang bagian ratanya bagian kanan berarti.
Kemudian kita masukkan pernya, jangan lupa pernya juga ditarik juga. Nah, yang bagian kecilnya per ada dua sisi, yang kecil dan besar. Yang kecil di bagian di bawah. Nah, yang kecil ini bagian bawah ya sob ya. Oke. Kemudian kita tutup. Ini penutup ini juga sob, ada dua sisi, ada yang ada bagian lipatan, atasnya ada yang polos. Yang ini ada lipatan, yang ini polos. Lipatan bagian atas. Perhatikan yang lipatan bagian atas menghadap ke magnet atau martilnya tadi. Ya, bagian itu. Di sini jangan sampai salah pasang ya sob ya, karena bisa macet kalau salah pasang. Nah, ini kita skrup. Jangan lupa ada dua, ada yang pendek dan ada yang besar. Yang pendek dan yang panjang, kita pakai yang panjang. Yang pendek untuk nanti ke body. Ini yang panjang kita pakai. Agak kencang ya sob ya. Nah, itu bagian atasnya menghadap ke magnet atau martil. Kencangkan. Nah, kemudian bagian ini sob, bagian lubang gas yang depan. Nah, ini juga ada pernya, ada dua sisi, ada yang kecil dan yang besar. Yang kecil kita tarik sedikit. Yang kecil menghadap ke bodi keong pemantik. Ya, dimasukkan yang besar ke atas. Nah, ini juga kita tutupnya, jangan lupa masang, jangan sampai salah masang. Lihat posisinya ya, yang bagian tebal nih yang saya tunjuk. Nah, bagian tebal ini itu berada di sebelah kanan. Yang tebal bagian sebelah kanan. Kita tutup sama kancingnya ini. Tutup. Nah, ini lubangnya sob. Nah, lubang ini kadang suka macet ya, ada mampet ibaratnya, ada kotoran-kotoran. Nah, ditiup aja dulu atau disedot ya, pakai mulut aja ditiup atau sedot supaya kalau ada kotoran bisa keluar. Sedikit pakai pelumas supaya nanti pada saat dibuka tidak susah lagi. Kencangkan lagi. Udah selesai. Oke, sudah terpasang sob semua. Sekarang tinggal bagian lubang gas untuk pemancingnya. Nah, ini kita bersihkan dulu jarumnya, jarum magnetnya. Ujungnya jika sudah hitam kita bersihkan pakai amplas, dikerik pakai pisau juga boleh. Nah, lubangnya juga nanti kita bersihkan dulu pakai cotton bud aja. Kita tutup. Kalau ini langsung ditutup. Nah, posisinya sob, perhatikan posisinya saat menghadap kita, lubangnya kita geser sedikit. Nah, seperti ini, agar nanti pada saat dengan selongsongnya sejajar. Nah, saat dipasang dengan selongsong nanti sejajar ya sob ya.
Kemudian kita pasang lagi murnya. Kita masukkan lagi kabel magnetnya ke jarum. Kalau bisa dipotong dulu sedikit sob, sedikit saja. Mungkin takut sudah longgar karena kepanasan, kita potong sedikit, kita masukkan lagi. Nah, ini udah terpasang ya sob ya. Tinggal kita coba nanti dipasangkan kembali ke kompornya. Untuk pemasangan pemantik ini ke pipa gas kompornya, saya yakin sob semua sudah bisa ya, sudah paham. Nah, ini yang sudah saya pasangkan kembali. Kita coba setelah dibersihkan ya sob ya. Oke, ini sudah nyala ya sob, dan ini juga nyala. Artinya setelah dibersihkan dan diganti asnya, kembali nyala dan berhasil. Selamat mencoba ya sob. Saya yakin sobat-sobat semua bisa dan kompornya bisa menyala kembali. Jangan lupa di subscribe supaya mendapatkan info selanjutnya ya sob ya. Kemudian jangan lupa ini asnya sob, pembelian di toko manapun, di online boleh, offline boleh, ini wajib diganti ketika akan membongkar karena ini salah satu faktor keberhasilan sobat-sobat semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.